Insya Allah untuk kajian hari ini dengan Ustadz Arif Rahman Lubis, kita akan membahas tentang hijrah indah muslimah bercahaya. Masya Allah, kayak scarf yang lagi aku pakai gitu ya, ini adalah muslimah hijrah scarf. Jadi keingetan juga nih ada motif kupu-kupunya. Karena katanya kalau hijrah itu berarti kan metamorfosis gitu ya, mungkin yang tadinya kurang baik jadi baik, yang udah baik jadi lebih baik lagi. Tapi ini biasanya teman-teman sahabat Bina pernah nggak sih ngerasain fase kalau kita lagi hijrah itu Masya Allah ya banyak banget godaannya. Ada yang mungkin godaannya dari dalam diri sendiri, ada yang mungkin godaannya dari keluarga bahkan gitu ya, atau mungkin dari lingkungannya. Nah kali ini kita akan membahas nih gimana caranya supaya hijrah kita itu jadi indah, Masya Allah. Sebelumnya izinkan saya untuk bacain dulu CV-nya. Mungkin ada sahabat Bina yang baru bergabung di pekan ini gitu ya, terus belum kenal siapa ya Ustadz Arif Rahman Lubis itu. Aku coba bacain lagi ya CV beliau. Nama beliau adalah Arif Rahman Lubis. Beliau sudah menikah dan mempunyai 3 orang putri. Lalu alamatnya di Arca Manik, tepatnya di Kota Bandung, tepatnya di Arca Manik. Akun sosial medianya, Instagramnya arifrahman.lubis, Twitternya Arif Rahman Lubis, dan YouTube-nya Arif Rahman Lubis. Pendidikannya S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung, lalu S2 Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan aktivitasnya beliau merupakan penulis 16 judul buku, diterbitkannya di Indonesia dan sebagian bukunya diterbitkan di Malaysia, Masya Allah. Salah satu bukunya nih yang menginspirasi banyak muslimah adalah Muslimah Bercahaya yang sekarang scarf-nya dibuat untuk kolaborasi gitu ya. Lalu ada founder media Teladan Rasul, ada founder kajian Half Adin, lalu ada founder komunitas Cinta Istighfar, pengisi inspirasi keluarga MKFM Bandung, salah satu pembina komunitas Bina Muslimah, dan juga owner Teladan Publishing, Masya Allah. Nah teman-teman sahabat Bina yang misalnya pengen nanya nih, boleh nanti siapin pertanyaan dari sekarang. Untuk yang di Q&A nanti mungkin dipilih beberapa gitu ya. Untuk nanti yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya di akhir sesinya. Alhamdulillah Ustadz Arif Rahman Lubis sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah senang sekali nih Ustadz hari Sabtu ini. Sabtu kemarin udah ketemu, Sabtu sekarang ketemu lagi ya Ustadz ya, Masya Allah. Ya, insyaallah. Kayaknya udah banyak banget sahabat Bina, terlebih yang mungkin sedang ada dalam fase hijrah nih Ustadz. Ya, Ingin langsung mendengarkan materi dan juga ilmu dari Ustadz. Mangga kepada Ustadz dipersilakan. baik. Terima kasih Teh Sonia, terima kasih Teh Sylvia, Kang Opa, dan teman-teman Bina Muslimah semua. Dan tentu saja terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung dalam acara Zoom kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita masuk ke hari ke-10 Ramadan, dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana muslimah bercahaya memaknai atau menjalani hijrahnya, ya, hijrah indah muslimah bercahaya. Sahabat-sahabat, karena ini momen Ramadan, Kang Arif ingin mengajak kita semua sedikit merefleksikan ya, bahwa Ramadan ini ternyata apa yang luar biasa dari bulan Ramadan ini ternyata dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan ampunan. Bulannya orang-orang yang bertobat, bulannya orang-orang yang berhijrah, bulannya orang-orang yang mengharapkan ampunan. Kita mungkin sering ya mendengarkan kalau di bulan Ramadan itu, khususnya ketika kultum tarawih, para khotib, para penceramah mengatakan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, dengan beriman dan mengharap pahala Allah. Apa tuh balasannya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Ternyata balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata balasannya yang terbaik dari Allah adalah ampunan. Ampunan ternyata. Balasan yang terbaik adalah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Di tempat yang lain,
Hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam dan siangnya bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan tilawah Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan mengkaji ilmu agama, dengan berbuat baik kepada sesamanya, menghidupkan dengan ibadah-ibadah, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, balasannya juga sama ternyata. Balasan terbaiknya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Kemudian tentang Lailatul Qadar, tentang malam Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasul juga sama redaksinya, hanya berubah apa yang dilakukan. Man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, ternyata balasannya juga sama. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata balasannya dari 3 aktivitas yang luar biasa tadi di bulan Ramadan, kita puasa sebulan penuh dengan keimanan dan ikhlas mengharap pahala dari Allah. Kita menghidupkan malam-malam, menghidupkan siang-siang dengan penuh ibadah. Kemudian kita berjuang untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Ternyata balasan terbaik yang Allah janjikan itu adalah ampunan. Ternyata balasan yang paling baik Allah janjikan itu adalah ampunan. Bahkan kalau kita ingat nanti biasanya kita menjelang di akhir-akhir Ramadan ya, di Asyurul Awakhir, hari-hari terakhir, 10 hari terakhir, kita biasanya kan akan iktikaf ya. Mudah-mudahan sebagian kita atau mayoritas kita di sini akan iktikaf. Kemudian kita ingat tuh doa yang kita lantunkan diajarkan oleh Rasulullah. Dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di pekan lalu kita bicara tentang kepintarannya beliau ya. Selalu ada hadis-hadis yang kita dapatkan dari pertanyaannya beliau. Karena beliau pinter, makanya kita tahu nih jawaban ini. Gitu. Beliau karena pinternya itu bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami tahu malam ini adalah Lailatul Qadar, malam Qadar, Lailatul Qadar, maka doa apa yang terbaik yang kami ucapkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, malam Lailatul Qadar itu, kalau kamu ingin berburu, ingin mencari Lailatul Qadar, dan engkau mengharapkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka berdoalah dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, suka memberikan ampunan, maka ampunilah aku. Teman-teman bayangkan nggak? Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbaik, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan doa terbaik yang diajarkan oleh manusia terbaik ternyata adalah doa ampunan. Kenapa kok semua di Ramadan ini ceritanya puasa balasannya ampunan, menghidupkan Ramadan dengan ibadah balasannya ampunan, mendapat Lailatul Qadar balasannya ampunan. Doa yang terbaik yang kita minta kepada Allah ternyata ceritanya ampunan. Ternyata sahabat-sahabat muslimah semua ini agar kita mengerti tentang diri kita. Ternyata kita ini hanyalah manusia. Manusia ini kata-katanya berasal dari nasia. Nasia itu banyak salah, banyak dosa. Ya, kita tidak dituntut atau tidak mungkin ada di antara kita kecuali Rasulullah SAW yang tidak punya dosa. Tidak mungkin kita semua ini suci tanpa dosa. Pasti kita punya dosa. Baik itu dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil pasti banyak. Kalau dosa-dosa kecilnya pasti banyak. Kalau dosa kecilnya itu pasti banyak. Nah, makanya dalam bercerita tentang anak Adam, tentang manusia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta atau tidak menjelaskan yang terbaik itu adalah yang tanpa dosa, karena nggak mungkin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khotoun." Semua anak Adam itu pendosa. Semua anak Adam itu pasti bersalah. Ini biar paham kita kondisi kita. Pasti kita punya salah. Kemudian Rasul melanjutkan, wa khairul khotoina at-tawwabun. Dan sebaik-baik, yang paling baik di antara orang-orang yang berbuat dosa itu adalah yang bertaubat.
Jadi agama ini itu adalah agama fitrah, agama yang manusiawi, yang ngerti pasti. Ya, walaupun engkau punya ilmu, pasti engkau punya nafsu. Walaupun engkau punya penjagaan, pasti terkadang engkau lemah. Pasti engkau punya dosa. Pasti kita ini punya dosa. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, semua kita pasti ada dosanya. Dan yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik, paling berkualitas, dan paling banyak taubatnya. Wa khairul fatta'ina at-tawwabin. Dan paling baik di antara semua pendosa itu adalah yang bertaubat. Maka cerita tentang muslim yang terbaik itu adalah muslimah yang terbaik itu adalah muslimah yang paling baik dalam hijrahnya, dalam taubatnya. Inilah cerita tentang diri kita. Inilah cerita tentang diri kita yang selalu melakukan kesalahan, kemudian kita bertaubat, kemudian nanti kapan lagi kita melakukan kesalahan yang bisa jadi sama atau yang lainnya, kemudian kita bertaubat, sampai terus kita bertobat dengan diri kita, sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita. Ada sebuah kisah yang merupakan asbabun nuzul, sebab jalannya turunnya ayat di dalam surat Ali Imran ayat 103, 135 sampai 136. Ya, 135 sampai 136. Nah, dulu ada seorang sahabat yang dia ketika ingin mencari kurma, ingin membeli kurma, tiba-tiba dia mendapati bahwa ada seorang perempuan yang menawarkan kurma yang sangat cantik. Perempuan tersebut, perempuannya sangat cantik. Nah, karena tidak bisa menahan godaan nafsunya, godaan syahwatnya, akhirnya laki-laki tersebut akhirnya mendekap perempuan tersebut dan hendak menciumnya. Kemudian orang tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau bertobat dan bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kemaksiatan yang beliau lakukan. Maka turunlah ayat 135 sampai 136 ini. Teman-teman kalau buka Al-Quran bisa sama-sama kita baca ya. Kita bisa sama-sama baca. Silahkan dibuka Qurannya teman-teman. Ini merupakan 136 ini merupakan pegangan bagi orang-orang yang ingin berhijrah. Ayat pegangan bagi orang-orang yang ingin berhijrah. Ya, Ali Imran surat ketiga ayat ke 135-136. Kalau di Quran Indonesia itu halaman 67. Ya, 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Dan orang-orang yang mengerjakan fahisyah. Fahisyah itu dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Syekh Wasbah Zuhaili, fahisyah itu sebagai dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang mengerjakan fahisyah, perbuatan dosa besar. Au zolamu anfusahum, atau menzolimi diri sendiri. Atau yang ini, zolamu anfusahum ini dosa-dosa kecil. Barang siapa ya orang-orang yang apabila mereka melakukan dosa besar atau menzolimi diri sendiri dengan dosa-dosa kecil, nah apa yang di sini? Dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Jadi itu syaratnya hijrah tuh. Mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Yang kedua syaratnya adalah mereka memohon ampun atas dosa mereka. Yang pertama ingat kepada Allah setelah melakukan dosa. Yang kedua mereka memohon ampun atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan Allah memberikan janjinya. Maka siapa yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi tadi ingat kepada Allah setelah melakukan dosa atau akan melakukan dosa, ingat kepada Allah.
kemudian mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut, tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ulaika jazaohum maghfirah, mereka itulah yang mendapatkan balasan ampunan, maghfirah mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan nikmat itulah pahala sebagai pahala orang-orang yang beramal. Nah, yang terakhir, amilin, mereka beramal soleh mendapatkan surga. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, apakah mereka adalah orang yang tidak pernah salah? Tidak. Orang yang mendapatkan surga ini adalah orang yang ternyata punya salah juga. Orang yang punya salah juga. Tapi mereka punya ciri-ciri. Kayak tadi kan kita jelaskan, bahwa Rasul menjelaskan semua anak Adam itu pasti berdosa. Tapi yang paling baik adalah yang paling baik dalam bertobat. Yang paling baik dalam bertobat. Dan di surat Ali Imran 135, 136, makanya perlu teman-teman catat surat ini, nanti baca tafsirnya, dalami isinya, bahwa ternyata di sini Allah memberikan step by step, ciri-ciri, syarat-syarat, bagaimana sih hijrahnya kita, seorang muslim dan teman-teman hijrahnya seorang muslimah bercahaya, bagaimana hijrahnya sehingga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kan gitu. Al-Quran ini kan cerita tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Maka di sini dijelaskan sangat gamblang. Ya, walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum. Kalau mereka berbuat dosa besar dan dosa kecil, semua kita pasti di antara ini pasti. Apakah pernah dosa besar atau setidaknya dosa kecil? Pasti ini adalah tentang kita ini. Ini adalah tentang kita. Nah, maka kita lihat apa sih pesannya Allah untuk kita? Ternyata pesannya yang pertama, wahai sahabat-sahabatku, zakarullah, ingatlah kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim. Satu, ingat kepada Allah. Dua, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, jangan lagi ulangi atau teruskan perbuatan dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan jangan teruskan perbuatan dosa. Dan yang keempat, di akhir ayat ke-136 itu dijelaskan, wa ni'ma ajrul amilin. Dan nikmat itu kesudahan bagi sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Nah, makanya para ulama itu menjelaskan, hijrah itu setidaknya rukunnya itu ada 4. Rukunnya hijrah. Dari ayat ini nih sebenarnya. Rukunnya hijrah, para ulama menjelaskan ada 4. Yang pertama, hijrah kita karena Allah. Karena ingat Allah tadi. Bukan hijrahnya karena apa ya? Karena emang udah habis gitu. Harta yang dikorupsi sudah habis. Ya udahlah akhirnya nyerah gitu. Bukan, tapi karena ingat Allah. Karena kita sadar kita melakukan maksiat dan kesalahan kepada Allah. Pertama, syarat hijrah itu ingat Allah. Yang kedua adalah mohon ampun kepada Allah. Beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, syarat hijrah, rukun hijrah, stepnya hijrah adalah menghentikan sedapat mungkin, sebaik mungkin, meninggalkan atau menghentikan perbuatan dosa. Yang keempat, yang ini jangan lupa. Jadi tanda juga hijrah kita atau taubat kita, hijrah kita itu sukses atau tidak adalah beramal soleh. Beramal soleh. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi, beliau menjelaskan bahwa hendaknya seseorang itu ketika dia berhijrah atau bertobat, itu hendaknya dia beramal soleh sebagai balasan atas kesalahan-kesalahannya yang terdahulu. Contoh, misalnya dia adalah seorang pendosa karena durhaka kepada orang tuanya dulu ketika remaja. Maka ketika dia hijrah, salah satu tanda hijrahnya itu adalah baik, dia berusaha berbakti dengan sangat baik. Dia jadi orang yang spesial birrul walidainnya. Beramalnya itu untuk membalas kejelekannya. Ya, kalau dulu dianya misalnya senang menggibah orang, ngegosipin orang, memfitnah orang gitu ya karena lisannya.
maka dia akan menjadi orang yang banyak bercerita, banyak berbicara, dan banyak menuliskan hal-hal yang baik. Gitu. Jadi ini kebalikannya, kebalikan masa jahiliyah dulu. Jangan hanya sekedar hijrah, tapi tanpa amal soleh. Hijrah itu hanya sekedar tangisan. Ya tangisan itu step yang kedua tadi kan, ingat kepada Allah dan bertaubat. Tangisan itu step yang kedua. Step yang ketiga yang jangan dilupakan, tinggalkan. Kan ada makanya kadang-kadang orang ketika ketemu kita ya, ketika dia mau bertobat apa nangis, besok datang lagi, nangis lagi, besok datang lagi, nangis lagi. Muter aja tuh. Ingat Allah, nangis, ingat Allah, nangis, ingat Allah, nangis. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi rukunnya itu ternyata agar kita bisa dapat kebaikan dari hijrah kita ternyata adalah ingat Allah, menangis sesali dosa, kemudian hentikan. Gimana caranya kita mengerahkan seluruh sumber daya kita agar menghentikan sumber-sumber dosa, jalan-jalan dosa tadi. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan berhenti sampai di tangisan dan menghentikan, tapi balaslah. Karena ibaratnya kita ini adalah orang yang sudah minus. Ya kan? Kita kan melakukan dosa banyak ya. Sementara teman-teman kita dari kecil di pesantren, teman-teman kita dari kecil udah belajar ngaji, teman-teman kita dari kecil sudah menghafal Quran, teman-teman kita dari kecil sudah diajarin untuk sedekah, sholatnya sudah benar, puasanya sudah ini. Kita nggak bisa seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus lebih banyak daripada mereka, lebih semangat. Karena kita minus, kondisinya kita dalam kondisi, ibaratnya kondisi menganggap diri kita itu seperti tertinggal. Sehingga kita beramal solehnya itu harusnya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Nah, itu ada 4 rukun ya. Nah, teman-teman kalau bingung 4 rukunnya, tadi aja dihafalin Ali Imran ayat 135, 136. Ingat kepada Allah, Kang Arif ulangin lagi ya, ingat kepada Allah. Yang kedua, bertobat, menangisi dosa-dosa. Tapi itu nggak cukup teman-teman, hentikan dosanya. Yang keempat adalah beramal soleh. Habis-habisan beramal soleh. Itulah tanda, kata para ulama, bahwa hijrahnya seseorang, taubatnya seseorang itu baik. Nggak sekedar berputar-putar di dalam tangisan, tapi hijrahnya itu baik. Nah, teman-teman, kita tadi sudah bahas tentang step-step, syarat-syarat, bahkan rukunnya hijrah. Gitu. Bahwa hijrah itu Allah sudah berikan guidance-nya di surat Ali Imran 135, 136. Nah, sekarang Kang Arif ingin bercerita atau menjelaskan tentang bagaimana kalau misalnya kita merasa bahwa dosa kita itu terlalu banyak. Ya, Kang Arif ini sering nih kalau misalnya sharing-sharing terkait dengan sesuatu atau terkait dengan hijrah, ada saja biasanya pertanyaan, Kang, bagaimana kalau saya merasa bahwa dosa saya sudah terlalu berat? Apakah mungkin saya akan bisa mendapati kehidupan saya lebih baik? Nah, tapi sebelum itu Kang Arif ingin nanya dulu ya. Ini kalau chat kan bisa ya? Semuanya kan bisa ya? Sahabat-sahabat, boleh nggak dituliskan apa yang jadi momen hijrah sahabat-sahabat semua? Ya, apa yang menjadi momen hijrah? Biasa kan momen hijrah itu ada ya. Ada orang yang momen hijrahnya itu ketika orang tuanya atau orang yang disayangnya meninggal dunia. Ada yang momen hijrahnya itu biasanya ketika diuji dengan ujian yang sangat berat. Biasanya ya. Ada yang momen hijrahnya itu ketika dia pindah ke lingkungan baru, misalnya. Ada yang momen hijrahnya itu ketika bisa jadi tadi seperti yang disampaikan Teh Cynthia, tergugah setelah mendengarkan ceramah atau membaca buku atau mendapati hal yang baik dari dirinya. Boleh dituliskan teman-teman momen hijrahnya itu kapan tuh teman-teman? Semua kita pasti ada momen hijrah. Ada yang momen hijrahnya ketika menghadapi ujian mau menikah. Ketika, Masya Allah, ya Teh Devi ya, ketika mimpi, Teh Sonia, beliau bermimpi melihat awan lafaz Allah. Dan baca buku yang Open Your Heart, Follow Your Prophet. Ketahuan ya Teh Devi ini udah generasi Follow Your Prophet berarti ini. Itu Follow Your Prophet tahun 2014 ya, berarti. Momen hijrahku kehilangan 2 sahabat dalam 1 bulan.
Masya Allah. Nah, ada Teh Humairah ini hijrahnya ketika ketemu lingkungan kerja yang suportif ya. Mungkin ada juga nih teman-teman yang di Elbina ya. Mungkin pas di Elbina jadinya makin soleh gitu kan. Karena di Elbina bagus, alhamdulillah ya. Teh Sylvia, Teh Tang Opa, Teh Adlia saat mulai berhijab dan mimpi hari akhir. Masya Allah. Itu balutan jilbab. Masya Allah ya. Itu yang nulisnya siapa Teh Novi? Balutan jilbab saya baru tahu nih judulnya, baru baca, baru baru nggak. Boleh dituliskan nggak? Ditulis siapa? Hijrah saya karena takut neraka, terjerumus dalam neraka karena Allah. Insya Allah. Setelah menikah, Teh Anti boleh dituliskan nama suaminya ini. Luar biasa ini suaminya Teh Anti ya. Setelah menikah beliau berhijrah. Sahabat terdekat dipanggil Allah. Skripsi yang sangat sulit, Masya Allah. Dan ibu saya meninggal. Kalau mendapat pengingat dari teman, ya bilang mengatakan dari temannya ya, mengingatkan nih, kata Siti Najiah ya, diingatkan oleh temannya. Kalau saya momennya pada waktu saya berharap pada manusia, berarti kecewa ya, ketika kecewa berharap kepada manusia. Ketika masuk pesantren, diberi ujian. Nah, ini ya. Nah, sahabat-sahabat, momen hijrah kita itu berbeda-beda. Silahkan sambil dituliskan ya, sambil kita di layar ini sih bisa dibaca ya. Sambil layar baca, sambil teman-teman mendapati mungkin ada yang mungkin kisah hijrahnya sama, ada yang berbeda, bisa jadi tambahan pengalaman dan segala macamnya. Sekarang, kalau kita sedikit refleksikan dalam diri kita, ya, ketika kita merasa bahwa apakah saya pantas gitu kan untuk berhijrah dengan dosa yang luar biasa, menumpuknya, malu ya, malu kita kalau misalnya dosa itu ketahuan oleh orang lain. Bagaimana saya sudah hampir putus asa ya, digoda oleh setan untuk berputus asa bahwa apakah mungkin saya ini untuk menjadi hamba Allah yang berhijrah, hamba Allah yang lebih baik. Nah, sahabat-sahabat, yang ingin Kang Arif sampaikan adalah ternyata maha baiknya Allah itu tadi dari semua cerita teman-teman semua ya, bahwa hampir semua, sebenarnya kalau yang Kang Arif dapati dari para guru, semua kehidupan kita, momen dalam kehidupan kita, kalau kebaikan, momen itu sebenarnya juga sarana dari Allah itu untuk kita lebih dekat kepada Allah. Contoh tadi, kebaikannya apa? Dapat tempat kerja yang baik. Itu agar kita sebenarnya tujuan Allah itu agar kita dekat kepada Allah. Contoh apa kebaikannya? Rizki yang lapang. Kenapa? Agar kita bisa bersedekah, dengan itu Allah melembutkan hati kita, kemudian Allah memberikan balasan. Bahkan bukan hanya kebaikan, bahkan ujian pun itu sebenarnya tujuan utama dari Allah itu adalah agar kita kembali kepada Allah. Nah, ini clue-nya teman-teman. Terkadang kita salah memaknai ujian atau kita salah fokus terhadap ujian. Sekarang Kang Arif nih nanya ke Teh Sonia. Teh Sonia, kalau misalnya ujiannya diuji dengan ujian berat nih, Teh Sonia, ada masalah berat nih. Teh Sonia biasanya yang pertama dipikirkan apa, Teh Sonia? Kalau Sonia ada dosa apa ya sampai Allah uji biasanya gitu Ustaz. Wah, ini soleha berarti, bagus berarti. Ada Insya dosa apa? Ya, itu bagus ya. Tapi Teh Sonia, ternyata teman-teman, ternyata sebagian, nah ini kan Kang Arif ini kan ada grup, selain grup Bina Muslimah, ada grup istighfar ya. Sebagian orang ketika diuji, yang dia pikirkan adalah solusi dari permasalahan. Fokus sama solusi. Kan bagus ya kalau misalnya diuji tadi seperti yang Teh Sonia, misalnya kita sakit tertentu. Pertanyaan pertama, dosa saya apa? Gitu. Kenapa saya sakit kakinya sehingga susah untuk jalan ke masjid? Gitu. Apakah selama ini saya malas-malesan, ini kalau bagi yang laki-laki misalnya ya, atau kenapa saya sakit pinggangnya sehingga saya susah untuk rukuk dan sujud? Apakah selama ini saya malas-malesan? Ketika orang yang pertama dipikirkan apa kesalahan dan apa yang perlu saya perbaiki, ujian itu mendekatkan dia kepada Allah.
Setelah dia sembuh dari sakit pinggangnya, otomatis mudah-mudahan setelah itu lebih baik lagi dalam ruku dan sujudnya. Apakah dia berusaha berobat? Tentu saja, ya kan? Tapi dia selain berusaha berobat, dia juga berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, khususnya kepada Allah, mendekatkan diri dia kepada Allah. Nah, teman-teman, ujian itu sebenarnya tujuan Allah paling utama memberikan ujian kepada kita itu adalah agar kita kembali mendekat kepada Allah. Tapi kadang-kadang kurang pasnya kita adalah ketika kita diberikan ujian, kita terlalu fokus hanya pada solusi. Gimana agar segera keluar dari ujian. Padahal yang perlu kita pikirkan yang pertama kali adalah apa pesan cinta dari Allah untuk kita di balik ujiannya ini. Apa pesan cintanya? Dan yang selanjutnya barulah kita pikirkan bagaimana saya memperbaiki masalah ini, bagaimana solusinya. Jadi ketika kita menghadapi ujian, sahabat-sahabat semua, muslimah semua, ini dalam hijrah kita ya, agar kita bisa lebih baik dalam memakai ujian, setidaknya ada dua. Yang pertama, apa pesan cinta Allah di balik ujian ini? Jadi bukan pertanyaan, ya Allah kenapa saya diuji, tapi ya Allah apa pesan cintamu di balik ujian ini? Apa pesan cinta Allah di balik ujian ini? Yang kedua barulah kita cari solusinya. Masalah kita adalah kita memaknai ujian kadang-kadang tidak memaknai bahwa ujian ini sebagai pesan cinta Allah. Efeknya apa? Berulang kali Allah uji tapi kita nggak turut naik kelas. Padahal ujian itu untuk menaikkan derajat kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, teman-teman semua. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelahnya siapa? Setelahnya orang-orang soleh. Kemudiannya siapa? Kemudian orang soleh setelah mereka. Sampai seterusnya. Makin soleh, makin dicintai Allah, makin banyak diuji. Jadi sebenarnya ujian itu tanda Allah itu merhatiin kita, cinta kepada kita. Kalau kita diuji, yang pertama kali harus kita tangkap adalah apa pesan cintanya Allah kepada kita. Ya Allah, apa pesan cintamu di balik ujiannya ini? Sehingga makin banyak kita mendapati ujian, makin dekat kita kepada Allah, makin tinggi derajat kita, semakin baik kehidupan kita. Jadi hidayah itu yang paling luar biasa terkadang ujian. Dan kalau kita baca Quran, sahabat-sahabat semua, seluruh kisah hidup Nabi dan Rasul itu, mayoritasnya itu menceritakan bukan tentang luar biasanya dakwahnya, tapi tentang ujiannya. Apa yang diingat dari kisah Nabi Yusuf? Coba. Yang diingat dari kisah Nabi Yusuf adalah cerita tentang dijatuhkan ke sumur oleh saudaranya, diambil menjadi budak, gitu kan, digoda oleh nyonyanya, digoda oleh sosialita yang ada di Mesir saat itu, dimasukkan ke dalam penjara. Ceritanya kan tentang ujian. Dan ceritanya setelah itu, setelah berondongan ujian, ceritanya adalah tentang bagaimana Allah menyelamatkan hamba yang dicintainya dari ujian. Bagaimana nama Nabi Yusuf dibersihkan, bagaimana nanti Nabi Yusuf mendapatkan posisi yang terhormat di Mesir, bagaimana nanti akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf meminta maaf kepada Nabi Yusuf, dan yang terakhir bagaimana nanti Nabi Yusuf dipersatukan dengan ayahnya yang tercinta, Nabi Yakub. Di akhir surat Yusuf, yang diingat Nabi Yusuf pun sama, ketika bercerita kepada ayahnya, ya Allah, wahai ayahku, sesungguhnya Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut, membantuku menyelesaikan ujian-ujianku. Jadi cerita kita ini, manusia ini, cerita tentang taubat dan cerita tentang ujian. Kalau kita mendapati sebuah ujian yang berat, tadi luar biasa nih sahabat-sahabat semua, ternyata kita mendapati diri kita makin dekat kepada Allah, diri kita berhijrah. Itulah memang tujuannya Allah memberikan ujian. Ujian itu untuk naik kelas, bukan hanya untuk sekedar selesai ujian. Bukan hanya untuk sekedar kita
Kita selesai ujian. Nah, ketika kita diuji nih, sahabat-sahabat semua, ingatlah bahwa semua yang Allah lakukan itu karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah cinta kepada kita. Maka kalau kita diuji, berat sekali terkadang ujian kita, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekalipun berburuk sangka kepada Allah. Semuanya boleh hilang. Yang nggak boleh hilang adalah iman dan baik sangka kita kepada Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya harapan kita. Dan yang kedua, ketika Allah menguji kita, yakinlah bahwa ini adalah cara Allah menyayangi kita, cara Allah agar membuat kita kembali kepadanya, dekat kepadanya. Rasul menyampaikan dulu, ada tawanan perang. Tawanan perang ini diantaranya adalah ibu-ibu yang menggendong bayi. Ya. Singkat cerita, bayi ini hilang dari pegangan ibunya. Teman-teman muslimah kalau yang sudah punya anak, bahkan yang belum punya anak, pasti punya bayangan kan? Bagaimana gelisahnya seorang ibu yang dalam kondisi di tempat yang asing, tawanan perang, kemudian bayinya itu hilang. Maka bayi ini dicari-cari oleh ibunya. Lari ke sana kemari, mana bayiku, mana bayiku, mana bayiku. Sampai sekian lama dicari-cari dalam tangisan, akhirnya ada seseorang yang mengembalikan. Kemudian bayi ini didekap, ditutupi, kemudian disusui sambil ibunya menangis. Kemudian Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, bertanya kepada para sahabat yang melihat kejadian itu. Rasulullah SAW bertanya, wahai para sahabat, bagaimana menurutmu tentang ibu ini terhadap bayinya? Apakah tega ibu ini untuk memasukkan bayinya ke dalam api neraka? Kata sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang ibu yang sangat mencintai bayinya tega untuk memasukkan bayinya ke dalam api, bahkan api neraka? Maka Rasulullah SAW bersabda, ingatlah ini sahabat-sahabat, bagi kita yang dalam hijrah kita, kadang-kadang kita merasa hampir putus asa. Apakah Allah akan ampuni saya? Apakah Allah akan maafkan saya? Apakah Allah akan menerima saya yang berusaha untuk kembali kepadanya? Allahu arhamu bi ibadihi. Dan Allah itu lebih sayang, lebih rahmat, lebih cinta kepada hambanya min hadhihi biwaladihi, daripada ibu ini kepada anak bayinya. Allah lebih cinta kepada kita daripada seorang ibu lebih cinta kepada anak bayi yang disusui. Sebegitulah cinta Allah kepada kita. Bahkan dalam sebuah kisah, ada sahabatnya Zunnun al-Misri di Mesir. Ini beliau pernah, karena saking pernah melakukan sebuah kekejian yang luar biasa, itu pernah akhirnya sampai kayak orang gila gitu. Saking takutnya kepada Allah, sampai kayak orang gila. Jadi jalan di gang-gang jalan kota Mesir itu seperti orang yang linglung. Sampai akhirnya beliau berhenti. Berhentinya karena melihat ada kejadian seorang ibu itu narik anaknya, menyeret anaknya keluar. Kemudian anaknya itu dimarahi di luar. Dan kemudian pintu rumahnya itu ditutup. Ditutup kencang gitu, brak gitu sama ibunya. Ternyata dari pertengkaran mereka, sahabatnya Zunnun al-Misri ini mengetahui bahwa anak itu berbuat kesalahan yang besar. Ditutup, nangis anaknya. Nangis, meraung-raung. Ibu, maafkan aku. Ibu, aku salah. Ibu, maafkan aku. Ibu, kalau engkau nggak bukain pintu, saya tinggalnya di mana? Kalau engkau nggak memaafkan saya siapa yang bisa memaafkan saya? Kalau engkau nggak menerima saya, siapa yang mau menerima saya? Kalau engkau nggak memberikan saya makan, siapa yang memberikan saya makan? Bu, kalau nggak dibukain, ke siapa saya pulang? Bu, saya nggak punya harapan. Nangis sekian lama. Berpuluh-puluh menit nangis. Ternyata ibunya itu dengerin dari balik pintu. Nggak kuat ibunya, akhirnya dibukakan pintunya. Kemudian anaknya dipeluk. Kata ibunya, anakku, kenapa engkau berbuat kesalahan itu? Ibu nggak kuat. Sesungguhnya ibu memarahi kamu bukan karena ibu itu membencimu, tapi karena kasih sayang ibu. Kemudian anak itu dipeluk oleh ibunya dan dibawa ke dalam. Nah, sahabatnya Zunnun al-Misri yang ketika saat itu linglung itu
ketika melihat itu, dan mungkin beliau teringat akan hadis Rasulullah bahwa Allah itu arhamu bi ibadihi, lebih sayang kepada hambanya daripada ibu yang sayang kepada anaknya, lantas mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menemukan hatiku yang hilang. Kenapa? Karena dia baru menyaksikan kasih sayang seorang ibu. Semarah-marahnya ibu itu bukan untuk mengusir anaknya, tapi karena anaknya hanya dihukum sedikit karena berbuat kesalahan. Allah, aku menemukan hatiku yang hilang. Aku punya Allah yang akan, insya Allah, akan sangat sayang kepadaku sebesar apapun dosa-dosaku, seperti apapun masa laluku. Aku punya Allah yang lebih sayang kepadaku daripada ibu yang tadi yang sayang kepada anaknya. Maka aku menemukan hatiku, aku akan bersungguh-sungguh dalam tobatku. Sahabat-sahabat semua, inilah yang harus terus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita punya Allah yang sangat sayang kepada diri kita dibandingkan apapun yang ada di dunia. Allah yang memilih kita untuk ada dari dulu nggak ada. Allah yang sudah memberikan kita semuanya. Maka kalau kita ada kesalahan, benar itu adalah sebuah kesalahan. Tadi ingatlah kepada Allah, hentikan dosa-dosa, kemudian bertobatlah kepada Allah, hentikan dosa-dosa, dan semangatlah untuk beramal soleh. Ya, jangan putus asa, karena godaannya setan bagi orang yang bertobat itu adalah putus asa. Dia merasa nggak pantas. Gitu. Kadang-kadang orang yang dulu masa lalunya keji merasa nggak pantas punya suami yang baik. Kadang-kadang banyak pertanyaan di pranikah. Mungkin ada sebagian di sini bertanya juga ya, Kang, kalau saya dulu punya masa lalu yang kelam, ya, pantas nggak Kang saya dapat suami yang baik? Gitu. Kadang-kadang kalau di kajian Kang Arif kadang-kadang suka sedih ya, bahwa muslimah-muslimah yang sudah luar biasa hijrahnya terkadang ada perasaan seperti itu. Nah, memang wajar sebenarnya perasaan seperti itu. Tapi ingatlah bahwa yang menjadi Tuhan kita itu adalah Allah. Allah tidak menilai kita, kata para ulama, Allah tidak menilai kita dari masa lalu kita. Yang Allah nilai kita itu adalah sekarangnya. Yang Allah nilai kita adalah keinginan kita untuk kembali kepada Allah. Dan Allah itu yang paling baik dalam memberikan balasan. Kalau Allah nggak baik memberikan balasan, mungkin kita di sini nggak pantas dapat rezeki, ya kan? Dosa-dosa, rezeki Allah kasih kita pakai maksiat. Mungkin kita nggak dapat rezeki, wajar nggak dapat rezeki. Mungkin semua kita wajar nggak dapat rezeki. Tapi Allah itu yang maha baik. Maka kalau ada godaan-godaan dari setan untuk mengganggu hijrah kita seperti itu, yakinlah bahwa kita ini sedang berhadapan itu dengan Allah. Yang menilai tobat kita itu adalah Allah. Maka bersihkan terus hati kita, fokuskan taubat kita, harapnya itu hanya kepada Allah. Kalau ada godaan-godaan bahwa kamu nggak layak, kamu sudah terlalu kotor, kamu sudah terlalu jelek, dan lain sebagainya, itu pastikan itu bukan dari Allah atau malaikat, itu dari setan. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah selalu ingin yang terbaik untuk kita. Bahkan kalau ada di antara kita mendengarkan pesan ini, itu dari Allah tuh. Itu datangnya itu dari Allah. Itu adalah cara Allah menyayangi kita dan ingin memberikan kita bahwa jangan berputus asa. Kalau engkau pernah berbuat baik, berbuat jelek, maaf, jangan pernah berputus asa. Ingatlah Allah, bertobatlah kepada Allah, hentikan perbuatanmu, dan beramal solehlah. Balasannya apa? Surga balasannya tadi. Surga, bayangkan tuh baiknya Allah itu. Surga bukan untuk balasan orang yang suci loh tadi kan. Bukan cerita kalau engkau suci, engkau jaga diri, engkau terus beramal soleh dengan puasa, zakat, jihad, segala macam, balasannya surga. Bukan cerita 135, 136 Ali Imran itu cerita tentang pendosa, cerita tentang kita. Cerita tentang orang yang berdosa, kemudian Allah, wahai hambaku, ingatlah aku, bertobatlah. Kemudian hentikan perbuatan dosamu, kemudian berbuat baiklah. Aku tunggu engkau di surga. Itu ceritanya cerita tentang kita, dan ceritanya tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah luar biasanya Allah, teman-teman.
Maka tadi Kang Arif sampaikan, bagi kita yang berhijrah, ingat-ingatlah itu Quran 135, 136. Biar kita paham bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Bahwa Allah itu ternyata ingin yang terbaik kepada kita. Walaupun ceritanya tentang kita yang pendosa. Ceritanya tentang orang yang berbuat dosa loh, ceritanya. Tapi langsung di ayat yang 135 itu Allah jelaskan itu surga gitu. Balasannya itu surga. Maka kalau ada di antara kita yang sekarang bertanya, apakah pantas Kang saya dapat kehidupan yang baik? Apakah pantas dapat pasangan hidup yang baik? Apakah pantas dapat keluarga yang baik? Insya Allah pantas. Allah janjikannya surga. Jangankan pasangan yang baik, surga juga Allah janjikan. Allah menjanjikannya surga. Nah, sahabat-sahabat, maka teruslah berjalan, sahabat-sahabat. Dalam hijrah ini teruslah berjalan. Jangan mau digoda oleh setan. Teruslah berjalan. Nah, terkadang nih sahabat-sahabat, dalam kehidupan kita, dalam hijrah kita, ada nggak yang merasakan setelah hijrah ujiannya makin berat? Ada nggak? Kadang-kadang dalam hijrah ini ujiannya makin berat loh. Tadi ya, balik lagi tentang konsep ujian ya. Ternyata Allah kalau sayang kepada hamba diuji gitu loh. Ternyata diuji. Ada nggak yang setelah hijrah kok makin berat hidup saya? Aduh Kang, malah hijrah malah aduh lumayan Kang gitu kan, lumayan banget lagi, lumayan banget sekali gitu kan. Ternyata memang kalau kita pahami konsep ujian itu tanda Allah sayang. Allah makin sayang kepada kita, Allah kasih ujian. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu mengatakan orang yang hijrah, orang yang tobat, apalagi di awal tobatnya itu dia pasti bimbang tuh, pasti goncang. Bingung, bimbang, goncang. Bener nggak ini ditinggalkan kerjaannya? Kalau saya tinggalin nanti gajinya ini saya dapat gaji dari mana? Gitu kan? Mana ada cicilan lagi kan ya? Mana mau nikah lagi dan lain sebagainya. Bener nggak ini saya tinggalin teman-teman saya? Kalau saya tinggalin, siapa yang bisa paham sama saya? Gitu kan? Saya nggak punya. Emang ada lagi yang mau temenan sama saya? Dan lain sebagainya. Emang ada yang lebih ngertiin saya daripada sahabat-sahabat saya ini? Kayak gitu. Bener nggak saya tinggalin pacar saya? Yang bisa membahagiakan saya kan cuma dia, Kang. Nah, biasanya kan kayak gini nih, orang kalau mau diajakin hijrah dari pacar, yang ngerti saya cuma dia, Kang. Yang bisa membahagiakan cuma saya, cuma dia, gitu. Yang paling pas untuk saya itu adalah dia. Bener nggak, Kang, kalau saya tinggalkan dia, saya bisa ketemu dengan orang yang lebih baik daripada dia. Kayaknya dia yang udah paling pas untuk saya. Bimbang, goncang, bingung tuh biasanya dalam hijrah. Nah, sahabat-sahabat, ingatlah bahwa rizki Allah itu pasti akan mendatangi kita dengan cara baik atau tidak baik. Tinggal kita apakah kita mau mengambil cara yang baik, memastikan cara yang baik. Baik itu rezeki jodoh, baik itu rezeki rezeki harta, pasti akan ketemu sama kita. Makanya ketika kita dalam hijrah kita, ingat kita akan selalu dites nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meninggalkan yang kita sukai karena kita tahu bahwa itu Allah nggak suka, karena Allah, kita tinggalkan kesukaan kita untuk beralih kepada yang Allah suka, karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau nggak percaya dicoba. Karena ini mas sudah dicoba oleh ratusan mungkin jutaan orang. Testimoninya sudah terlalu banyak gitu ya, nggak bisa kita sebutkan di sini. Nah, ada seorang pemuda, ini salah satu kisah yang masyhur ya. Ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda di nama masjidnya juga pas ya, Masjid At-Taubah di Damaskus. Diceritakan dituliskan oleh Syekh Ali At-Tantawi. Beliau adalah Syekh besar di Al-Azhar. Jadi insya Allah kisahnya sahih lah ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beliau menyebutkan seorang pemuda ini pemuda miskin, dia mau belajar kepada Syekh di Masjid At-Taubah itu. Syekhnya Syekh Kabir, Syekh besar terkenal. Akhirnya dia belajar. Nah, karena dia miskin, terus Syekh itu juga punya kebiasaan puasa. Akhirnya dia ikut puasa. Cuma permasalahannya adalah beberapa hari terakhir dia berpuasa, sepertinya puasanya puasa Ayyamul Bid ya. Soalnya ada riwayat itu puasa hari ketiga. Dia nggak dapat apa-apa kecuali minuman untuk dia sahur dan berbuka. Kebayang nggak? Hari ketiga puasa itu udah seperti apa? Lemesnya dia. Mana sebelumnya dia juga makannya nggak benar gitu karena dia miskin. Akhirnya di hari ketiga, sore hari,
ya siang menjelang sore sebelum berbuka. Dia merasa bahwa dia sudah di lantai masjid, dia merasa bahwa kalau saya nggak makan sekarang, saya nggak buka dan saya nggak cari makanan, saya mati nih kayaknya. Akhirnya di sisa-sisa tenaganya, dia naik ke lantai atas masjid, kemudian naik ke atap masjid, kemudian, nah kalau masjid di Damaskus itu nempel tuh antar rumah gitu. Kalau yang pernah ke Masjidil Aqsa itu kota-kota lama itu biasanya nempel antar rumah itu nempel gitu. Terus atapnya juga bukan kayak di Indonesia ya atap seperti itu. Atapnya ya rooftop aja gitu. Gitulah kira-kira ya. Sehingga beliau naik, kemudian ngambil ke satu sisi, kemudian satu rumah dia lihat, dia buka atapnya, dia lihat, wah orangnya rame. Nggak bisa saya masuk untuk nyari makanan. Kemudian di rumah kedua, rumah ketiga, ya beberapa rumah setelahnya, setelah dia lihat ternyata rumahnya kosong. Di sisa-sisa tenaganya teman-teman, beliau akhirnya lompat ke dalam rumah tersebut, masuk ke dapur, di dapur dia lihat ada wadah, kemudian dia buka, di dalamnya ada sayur terong, masakan terong yang besar-besar. Diambillah sama dia, digigit. Tadi ya, ini cerita Ali Imran 135, bahwa ini bukan tentang orang yang nggak pernah dosa. Sebaik apapun orang pasti ada dosanya. Digigit. Kemudian apa? Dia ingat kepada Allah tadi. Dia ingat kepada Allah. Kemudian apa? Dia bertobat yang kedua, langsung bertobat dia. Dia ingat kepada Allah, dia bertobat, kemudian dia hentikan perbuatan dosa yang ketiga ya, dia lakukannya. Dia taruh terong itu walaupun sudah tergigit sebagian kecil. Akhirnya dia buang terong yang sudah tergigit, kemudian dia naik, kemudian dia bertobat kepada Allah di masjid. Sampai akhirnya sholat asar, ba'da sholat asar, dia kembali dalam tangisannya, betapa buruknya dirinya, betapa berdosanya dirinya, Allah sudah sangat baik kepadanya, dan lain sebagainya. Nggak sadar dia di depan Syekh setelah menyampaikan ceramah, ada seorang wanita yang baru menjanda. Selesai masa iddahnya, singkat cerita minta dicarikan suami kepada Syekh. Karena dia nggak punya saudara, suaminya dulu cukup kaya, meninggalkan harta, tapi dia nggak punya suami, di sini nggak ada saudara. Dia nggak mungkin meninggalkan kota ini juga. Dia ingin agar Syekh mencarikan suami yang agamanya baik dan bisa melindungi dia. Nggak penting statusnya, nggak penting hartanya, semua itu dia nggak penting. Dia penting suaminya soleh, suaminya baik, dan bisa melindungi dia. Syekhnya ngelihat muridnya mana. Kelihatan ada satu murid yang pemuda tadi tuh lagi nangis di pojokan ya, kalau mesan dan segala macam, dipanggil sini. Ditanya sama Syekh, kamu mau nikah nggak? Nangis lagi pemudanya. Ya, baru berbuat salah, Syekh. Kalau ditanya saya mau nikah, ya mau Syekh. Gitu. Cuma saya buat makan buka puasa aja saya nggak punya apa-apa gitu. Ceritanya gimana saya mau menikah? Saya juga tahu saya pemuda dari jauh, nggak ada saudara, nggak punya kedudukan, nggak punya harta. Siapa yang mau sama saya? Saya nggak nanya itu semua, kata Syekhnya. Pertanyaan saya, kamu mau nikah nggak? Mau Syekh. Gitu, tapi ya nggak penting tapinya. Kamu mau nikah nggak? Mau. Ada perempuan yang baik baru menjanda, dia nggak peduli dengan semua tapi-tapinya kamu. Yang penting kamu mau nikah atau enggak. Soalnya dia nyarinya murid saya atau orang yang saya pilihkan yang baik agamanya, akhlaknya mulia, dan bisa melindungi dia. Kalau orang yang mau ya saya mau, kata dia. Ditanya sama perempuannya, mau nggak nikah sama ini murid saya, rekomendasi saya. Kalau saya bilang dia baik, saya mau. Dinikahkanlah ba'da sholat maghrib, mereka tetap di masjid sampai sholat isya mereka berjamaah, kemudian pulang ke rumah istrinya. Jalan ke rumah istrinya, masuk ke rumah, yang kamu lapar nggak? Lapar. Udah lama nggak makan, kata suaminya. Saya puasa buka aja tadi pakai air doang, kan kira-kira gitu. Ketika ya udah kalau gitu duduk di sini di ruang tamu kan. Istrinya masuk ke dapur, istrinya berteriak. Sahabat-sahabat, istrinya berteriak. Suaminya kaget kan. Datanglah ke dapur, istrinya berteriak, di bawah lantai dapur ada terong. Kata istrinya, pasti ada pencuri yang baru saja tadi memakan terong. Kenapa? Ada bekas gigitan. Suaminya menangis. Kemudian dengan malu suaminya cerita, sayangku singkat cerita tadi aku yang melakukan itu dan sebagainya.
Kata istrinya ini, kata istrinya, dicatat dalam tinta emas Syekh Ali Tontowi. Kata istrinya, wahai suamiku, engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang jauh lebih baik untukmu. Suamiku, engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang jauh lebih baik darinya. Engkau tinggalkan terong karena Allah, maka Allah ganti. Allah memberikan terongnya, memberikan tempat terongnya, memberikan rumah pemilik terongnya, bahkan memberikan pemilik terongnya dan pemilik rumah terongnya sebagai istrimu. Teman-teman, kalau sudah jadi rezeki kita, pasti akan ketemu sama kita. Gak bakal kemana-mana. Tinggal kita pilih, apakah kita mau mengambil rezeki dari Allah dengan cara yang baik, atau kita mengambilnya dengan cara yang nggak baik. Pacarnya teman-teman pasti jadi suami kalau sudah ditakdirkan jadi jodoh. Cuma permasalahannya apakah mau berprosesnya dengan cara yang baik atau cara yang nggak baik. Gajinya teman-teman sekian juta setiap bulan, pasti akan dapat caranya. Apakah dengan bekerja tempat lain, apakah dengan berusaha dan lain sebagainya. Tinggal apakah kita mengambilnya dengan cara yang baik. Maka kalau misalnya nanti dalam proses hijrah kita ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, pastikan kita berani mengambil keputusan meninggalkan karena Allah. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya udah mau selesai ini ya kita ya. Maaf ya agak panjang. Nah, yang selanjutnya adalah tentang pertemanan. Ya, ini simpel-simpel aja ya, simpel-simpel aja ini praktis-praktis tentang pertemanan. Nah, dalam hijrah yang paling penting juga sahabat-sahabat muslimah semua adalah pertemanan. Makanya insya Allah kita nanti kalau yang di Bina Muslimah yang eksklusif ya, itu insya Allah kita akan bikin circle yang lebih kecil berdasarkan wilayah. Jadi nanti ada Bina Muslimah eksklusif Jawa Barat, Bina Muslimah eksklusif Jakarta, dan segala macam. Kang Ova sih bilangnya mudah-mudahan bisa sampai ada online-nya bahkan sampai offline-nya. Jadi bikin komunitas, bikin circle kebaikan. Ya, teman lama ya tetap, yang baik-baik mah tetap. Sahabat tetap, tapi perlu memperbanyak circle. Kenapa? Karena circle itu adalah sebagai supporting system kita, bahkan sebagai benteng pelindung kita, circle itu. Dan dia akan menjadi pewarna kita. Kalau dia baik, maka akan mewarnai yang baik. Kalau nggak baik, maka akan memberikan warna yang nggak baik. Teman-teman yang soleha itu adalah sesuatu yang sebenarnya ya, idealnya dalam hijrah kita. Jadi prioritas kita tuh, untuk kita cari dan kita pilih. Lingkungan teman-teman, kalau namanya kita orang yang berhijrah, kita harus prioritaskan cari komunitas, ya bukan hanya sekedar cari kajian ya, tapi cari komunitas, cari circle. Karena teman itu penting. Sabda Rasulullah, seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau agama temannya baik, akhlak temannya baik, baik dia. Kalau nggak baik circle-nya, nggak baik. Karena kita itu dipengaruhi oleh sahabat-sahabat terdekat kita. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, agar muslimah bercahaya hijrahnya menjadi indah, maka prioritaskanlah di Ramadan ini, prioritaskan siapa, karakter apa yang mau jadi sahabat-sahabat kita. Siapa yang mau kita cari sahabat. Komunitas mana yang mau kita masuki. Karakter sahabat kita seperti apa. Nah, sebenarnya ini karakter harapan kita. Kalau kita harapannya jadi orang yang selalu ingat sholat, orang yang misalnya menjaga diri dan lain sebagainya, carilah orang-orang yang karakter seperti itu. Kira-kira gitu. Karena sahabat-sahabat kita adalah salah satu rizki terbaik dari Allah untuk kita. Kata Umar bin Khattab, setelah keimanan dan kesabaran, sahabat yang soleha adalah rizki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat itu ada yang mengingatkan. Kalau kita salah itu ada yang mengingatkan. Kemudian ada yang mendoakan. Senang ya kalau misalnya bersahabat dengan sahabat-sahabat yang soleha juga. Yang mendoakan yang soleha loh gitu. Yang mendoakan itu yang soleha. Dia sayang sama kita, kemudian dia mendoakan kita. Kemudian ada yang ditiru. Nah, setiap hari kita ngelihat dia baik. Mau nggak mau akhirnya biasa jadi kemungkinan besar kita akan meniru. Orang saling meniru dengan yang dekat dengan dia. Kemudian ada yang menyemangati. Kemudian ketika lemah, tuh ini yang paling pentingnya juga ya. Ketika kita melemah, ketika kita ragu, ketika kita putus asa, kita malas, ada yang menguatkan. Kalau sendiri, pasti ada momen kita untuk lemah, futur.
Tapi kalau bersepuluh, insya Allah nggak dalam satu waktu 10-10-nya itu futur. Pasti ada yang futur, ada yang semangat ngingetin, kan gitu. Jadi kenapa berkelompok? Makanya sabda Rasulullah, apa, domba yang sendiri itu kemakan serigala, dia kemakan setan. Sementara yang rame-rame dia akan kuat. Kenapa? Karena akan melindungi, teman-teman. Ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-71, orang mukmin itu menjadi pelindung dan penolong bagi mukmin yang lain. Dia akan saling mengingatkan, akan melindungi. Nggak mungkin kita bersahabat dekat, kemudian teman kita nggak sholat, nggak kita coba untuk ajak dia untuk sholat. Nggak mungkin tuh. Kalau kita bilang sayang kepada dia, nggak mungkin kita untuk biarkan dia untuk melakukan dosa besar, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada teman untuk sama-sama belajar, saling mengingatkan. Seperti ini, makanya tadi Teh Sonia sampaikan, Teh Sylvia sampaikan ya, kalau boleh nih teman-teman, nanti untuk acara besok dan selanjutnya, kalau boleh, circle-circle terdekatnya, teman-teman kan pasti, apalagi muslimah ya, kan anak saya kan muslimah semua ya, yang kelas 1 SMP, kelas 3 SD, kelas TKB. Itu kan semuanya punya bestie. Anak saya semuanya pasti bestinya siapa, bestinya siapa, kan gitu kan. Pasti kalau muslimah itu pasti mainnya main circle kan ya, main bestie. Nah, bestie itu pastikan diajakin ikut Bina Muslimah. Jadi rombongannya dibawa nih masuk ke sini gitu. Biar belajarnya bareng. Biar kalau nanti misalnya kita males nih, kita kan males, kadang-kadang kan males ya. Ada yang ngingetin tadi tuh, ada yang nyemangatin. Jadi gimana cara kita hijrah itu jadi happy, menyenangkan dan indah? Circle kita ajakin, kita masukin ke dalam circle yang lebih luas lagi. Nah, itu ya sahabat-sahabat ya, nanti mudah-mudahan nih ya. Jadi sahabat-sahabat dekatnya itu diajakin. Kenapa? Nanti mereka yang akan bantuin kita, mereka yang akan ngingetin kita, mereka yang akan nemenin kita biar nggak bosan, nggak bete dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah ini mungkin yang terakhir pengingat ya. Insya Allah yang di sini enggak, tapi jangan sampai. Kadang-kadang kan ada ya persepsi ya, Teh Sonia dan teman-temannya. Orang yang hijrah itu nyebelin, benar nggak? Iya kan? Yang hijrah kayak udah masuk surga aja, yakin masuk surga gitu kan, semua disalahin. Cuma dia yang benar kan gitu ya, tiba-tiba salah semua gitu kan. Padahal itu khilafiyah jadinya salah semua. Maka gimana nih biar sahabat-sahabat muslimah hijrahnya itu indah dan nggak jadi muslimah yang nyebelin setelah hijrahnya. Yang pertama, sadarilah bahwa ilmu yang wajib kita pelajari itu masih banyak. Ya, kadang-kadang kita biasanya fokus itu perdebatannya di yang khilafiyah, yang kecil-kecil. Gitu. Padahal ilmu kewajiban kita itu masih banyak. Akidah, ilmu toharoh, apalagi makanya nanti insya Allah di Bina Muslimah juga ada tentang fikih muslimah. Nanti insya Allah di pekan depan ya, kalau nggak salah Ustazah Aini ya. Sahabat-sahabat ikutan tuh. Ilmu tentang fikih, khusus muslimah, ilmu sholat, ilmu puasa, zakat, bacaan Quran. Mungkin juga ada sepertinya nanti tahsin di Bina Muslimah ya. Mensucikan hati. Itu banyak sekali yang penting untuk kita pelajari. Kemudian belajar adab dan akhlak. Nah, jangan sampai ilmu kita mendahului adab kita, akhlak kita. Akhirnya jadi nyebelin gitu. Jadi kaku kayak kanebo gitu kan. Jadi ngertinya cuma ini doang, ini doang, ini doang. Padahal yang lain ada. Ada juga namanya adab, ada namanya akhlak. Kemudian tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Tadi bahwa hijrah kita itu untuk Allah. Hijrah kita itu untuk dekat kepada Allah. Belajar kepada guru yang jelas. Tadi selalu tadi ya dijelasin kalau narasumber itu pendidikannya apa, belajar kemana. Selalu insya Allah yang di Bina Muslimah ini kita praktekin sebenarnya ya. Besok Ustazah Ari, kemarin ada Ustazah EN dari Mulkuro, ada Ustazah Sifa Nur Fadila dan lain sebagainya. Nanti ada juga Teh Yunda. Jadi teman-teman belajarnya ke guru-guru, ke ustazah-ustazah insya Allah. Kalau saya sama sama Teh Sylvia dan Kang Ova lebih ke kayak apa ya, fasilitator lah mungkin ya, yang rutin aja. Nanti kita akan insya Allah mendatangkan ustazah-ustazah, guru-guru, termasuk ustadz-ustadz juga yang menjadi guru-guru kami juga gitu. Jadi kita belajar kepada para guru. Kemudian membaca, senang membaca, sahabat-sahabat. Nah, yang terakhir ya, fokus untuk perbaiki diri sendiri. Jangan merasa pintar, ajak dengan kata-kata yang baik. Jangan menjudge orang. Nih,
Nomor 9 nih, kadang-kadang kita lupa nih teman-teman. Baru berapa bulan lalu kita nangis akan dosa-dosa kita ya. Baru berapa bulan lalu kita merasa bahwa apakah Allah memaafkan kita setelah nanti kita berhijrah, kemudian kita balik merasa bahwa orang lain itu nggak pantas gitu. Orang lain itu terlalu jelek gitu. Padahal itu kita yang setengah tahun lalu, itu kita yang 2-3 tahun lalu tuh. Kita yang itu. Nah, maka jangan menjudge orang. Dan yang terakhir, kalau kita punya sahabat-sahabat nanti nih, teman-teman ngajakin ikut Bina Muslimah, teman-teman punya sahabat yang ingin diajakin Bina Muslimah dan lain sebagainya, ternyata nggak langsung mau, maka bersabarlah. Mereka ingin dituntun, ingin diajak, ingin dibina, ingin diperbaiki, bukan ingin diberikan kejelekan-kejelekan atau dikasari, diejek, dihina, disakiti, dan terlalu banyak dituntut. Mungkin demikian yang bisa Kang Arif sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Selanjutnya diserahkan kembali ke Teh Sonia untuk bisa memimpin acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi Sonia pribadi sampai berkaca-kaca, Ustadz. Kadang ya kita itu lupa gitu ya untuk berbaik sangka sama Allah gitu. Padahal Allah tuh sebegitu sayangnya untuk kita. Tadi diingetin ya sama Ustadz gitu. Semuanya boleh hilang asal jangan iman dan Allah di hati kita. Masya Allah teman-teman. Kayak jelek banget gitu ya. Nah insya Allah kita buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya ya. Dan salah satunya nanti di Q&A dibacakan. Oh iya, untuk penanya terbaik juga nanti insya Allah akan langsung di chat ya sama admin untuk mendapatkan door prize dari Albina Hijab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung untuk raise hand ya. Ini ada Teh Leni Nuryani ya. Teh Leni ada? Halo, Assalamualaikum Teh. Oke, kita ganti ke Teh Devi aja ya. Teh Devi bisa suaranya ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung bertanya Teh? Izin tanya ya Ustadz. Pertanyaannya itu gimana sih caranya Ustadz supaya kita itu istiqomah untuk selalu berprasangka baik sama Allah? Karena misalnya nih kita tuh merasa kita tuh udah Allah udah suruh apa kita ngelakuin gitu kan. Apapun itu kita lakuin kan. Terus sampai di titik ini sebenarnya kok belum sih Allah jawab gitu kan. Nah itu gimana supaya kita tetap selalu prasangka baik. Dan kita juga sampai di titik yang udah nggak berani lagi percaya kalau Allah itu Maha Penyayang, nggak berani lagi percaya kalau Allah itu pasti ngasih yang terbaik. Jadi kita sholat ya udah sholat aja sesuai emang kita kewajiban, kita istighfar emang kita manusia yang memang harus istighfar. Jadi kayak melakukan ya udah kita itu hambanya Allah lakukan, tapi nggak menggeser sifat Allah yang Maha Penyayang, karena kita mikir ya udah itu kewajiban kita, ibarat kita sekolah ngerjain PR gitu aja Ustadz. Kalau kita ngelakuin itu sih Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Langsung dijawab ya pesannya ya. Boleh Ustadz langsung dijawab. Iya baik. Terima kasih, ini pertanyaan berat ya. Nah, bagaimana kita agar istiqomah untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu caranya ya, ada beberapa cara ya. Salah satu caranya mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar kita bisa banyak bersyukur. Salah satu caranya adalah kita berbaik sangka, bersyukur adalah kita melihat orang yang lebih buruk atau lebih tidak seberuntung kita. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kita merasa bahwa kan kadang-kadang gini ya, kalau ditanya kabarnya gimana? Biasa Kang, gitu kan. Biasanya itu gimana? Ya biasa Kang. Ya biasanya gimana? Bisa napas? Bisa. Alhamdulillah tuh. Kalau yang di rumah sakit mah harus pakai ventilator gitu. Mertua saya ketika kemarin sebelum beliau meninggal 1 pekan itu harus pakai ventilator. Biasanya gimana? Bisa makan Kang? Oh alhamdulillah tuh. Ada orang yang kalau misalnya kita nanti misalnya ya untuk melembutkan hati kita, misalnya kalau di Bandung itu ada sahabat saya Kang Afin, beliau punya rumah singgah Al-Fatih.
Ada anak-anak bayi itu yang teman-teman nggak punya anus, gitu. Harus dioperasi dan ketika keluar kotoran itu dari ususnya langsung, dan itu kotor. Ada ayah yang Dek Wahyu namanya ya, saya ingat banget itu. Karena beliau cita-citanya ini ingin jadi ustaz. Gitu. Ketika saya ketemu beliau, ada adik Wahyu ini yang lumpuh, Teh Sonia. Dan lumpuhnya ini, beratnya ini bukan ketika beliau dari bayi. Lumpuhnya itu tiba-tiba ketika beliau SD. Lumpuh parah sampai akhirnya kemana-mana harus digendong. Ya, kemana-mana harus digendong. Saya ada penasarannya kan. Saya penasaran ketika saya ngobrol saya penasaran selain dengan Dek Wahyunya, dengan ayahnya. Ayahnya ini miskin, beliau penjual sate. Ya, malam-malam beliau jual sate biasanya. Masak sate di Karawang. Saya tanya, Pak, kalau seperti ini satenya gimana? Berarti nggak ada, nggak bisa saat dia ngomong. Tapi Allah itu maha baik. Ya, ada orang-orang baik, donatur dan lain sebagainya. Saya ketika itu, Bapak ini sebenarnya sedih atau enggak ya? Karena beliau ketika ngobrol mengucapkan Alhamdulillah itu sepertinya benar-benar tulus, Teh Sonia dan teman-teman. Alhamdulillah Allah sayang kepada kami, selalu ada saja bantuan. Dari kebaikan-kebaikan donatur, kami kesulitan, ada yang Kang Afin, teman-teman ngirim ambulan, kami dijemput, nggak punya uang, dibantu untuk ini. Padahal saat itu beliau lagi diuji tuh, berat sekali ujiannya. Saya jadinya penasaran. Saya tungguin bapaknya kan gitu kan, pas lagi di luar di tempat kami sharing, saya tungguin bapaknya saat itu bukan lagi Ramadan ya teman-teman, lagi itu beliau beli makan keluar, kan lagi sendiri tuh. Nah orang kan kelihatan hatinya lagi sedih atau enggak itu kadang-kadang bisa jadi kalau di depan orang bisa disembunyikan kan. Tapi ketika jalan sendiri tuh gimana? Saya ngeliatin benar-benar tuh. Ternyata wajahnya tersenyum loh teman-teman. Ternyata wajahnya itu tersenyum. Ternyata wajahnya itu tersenyum. Nah, beliau tersenyum, saya yang nangis itu saat itu. Ya Allah, bisa ya orang bisa sangat dekat kepada engkau sampai seperti itu. Gitu. Diuji seperti ini hatinya itu apa? Nah, apa yang kita dapatkan dari itu? Yang kita dapatkan kadang-kadang di satu sisi kita rasa orang itu nggak beruntung, tapi di sisi lain Allah memberikan sesuatu rezeki nikmat yang kita itu bisa jadi nggak ketemu tuh dengan nikmat itu. Seberapa dekatnya dia sama Allah sampai beliau punya anak yang diuji seperti itu, beliau punya jalan rezeki yang akhirnya tertutup dan lain sebagainya, tapi beliau tetap bersyukur kepada Allah atas maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah Urwah bin Zubair ketika beliau dulu datang kepada kepada khalifah saat itu kan. Khalifah itu temannya. Kemudian bawa anak beliau, anak laki-lakinya beliau. Kemudian nggak berapa lama anaknya itu izin untuk main. Mainnya itu ke kandang kudanya khalifah. Nah, kondisinya ternyata anaknya itu ditendang dengan sangat keras oleh kudanya khalifah sehingga meninggal. Urwah bin Zubair, nah ketika ini adalah keponakannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau dapati berita itu, beliau akhirnya tersandung sesuatu sehingga kakinya luka parah. Akhirnya harus diamputasi. Dalam satu waktu yang berdekatan, beliau kehilangan anak laki-lakinya dan kehilangan satu kaki. Kemudian beliau alhamdulillah kepada Allah 3 kali. Khalifah itu bertanya, wahai Urwah bin Zubair, ya, apa maksud alhamdulillahmu ini? Kata Urwah bin Zubair, aku bersyukur kepada Allah, Allah mengambil satu anakku, tapi Allah masih menyisakan kepadaku 3 anak. Aku bersyukur kepada Allah, Allah mengambil satu kakiku, tapi Allah masih memberikan kepadaku satu kaki dan dua tangan. Kata Urwah bin Zubair, apapun yang diambil Allah dariku, pasti Allah menyisakan yang lebih banyak dan lebih baik kepadaku. Itulah teman-teman. Bagaimana kita agar bisa ngerti bahwa sebenarnya kalau kata Buya Hamka, apa yang ada pada diri kita, itu sebenarnya apa yang selama ini kita harapkan. Kadang-kadang kan kita merasa kalau tadi pertanyaannya ya, kenapa Kang Allah sepertinya kayaknya nggak mengabulkan keinginan saya? Ya.
Padahal sebenarnya apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu lebih baik daripada keinginan kita. Contoh apa? Saya punya sahabat yang yang low vision, hampir buta. Kalau ditanya kepada sahabat saya ini, apa keinginan terbesarnya di dunia ini? Keinginan terbesarnya adalah bisa melihat. Ya kan? Bagi orang yang buta, keinginan terbesarnya adalah bisa melihat. Yang jadi masalah adalah kita kadang-kadang merasa ini kita ini kan selalu seperti itu ya. Kita kadang merasa bahwa kita kecewa kepada Allah ketika Allah tidak memberi apa yang kita minta. Padahal Allah sudah memberi yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Buktinya apa? Buktinya lihat aja orang yang nggak punya nikmat seperti kita. Apa yang paling dia harapkan? Yang diharapkan adalah yang ada pada diri kita. Itu ada pada dia juga. Mata bisa melihat dan lain sebagainya. Maka gimana caranya teman-teman? Caranya adalah bergaulah dengan orang-orang yang lebih nggak beruntung daripada kita agar kita ngerti bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, gimana caranya agar kita nggak hati kita tadi ya menjadi kering dan lain sebagainya. Jangan terlalu, kalau saya diajarin sama ibu saya, terakhir ibu saya selalu ngingetin, Rip, yang penting doa itu 2 aja. 1 cukup, 1 lagi dimudahkan. Dimudahkan untuk dapat ridhonya Allah, dimudahkan berbuat kebaikan. Gitu. Ibu saya udah umur 73 tahun ya. Doanya seperti itu, kata beliau. Nah, setelah saya dalami juga, ya benar juga ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak dengan rencana. Bukan nggak baik ya, baik. Tapi kadang-kadang di balik baiknya rencana kita, ada nih yang kita kelupaan nih. Apa itu teman-teman? Bahwa Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, makanya kalau saya itu doanya itu selalu gini teman-teman. Kalau mau diikutin ya, diajarin guru saya juga. Doanya gini, kalau kita punya rencana. Ini sebenarnya doa ini juga sih ya, masuk variasinya doa istikharah. Kalau kita punya rencana, ya Allah, mudahkanlah aku misalnya ya, bisa lulus ke sini, atau bisa bekerja di sini, atau sukses usaha ini, misalnya gitu ya, kalau terkait dunia ya, itu kan rencana kita ya. Atau kalau menurutmu tidak baik, berikan aku yang lebih baik daripada itu menurutmu. Sehingga kita, kalau kitanya gagal mencapai, kita nggak kecewa. Kenapa? Karena kita mengharap yang lebih baik, balasan dari Allah. Gitu. Yang jadi masalah adalah kita terlalu menuhankan rencana kita sampai akhirnya mata kita tertutupi bahwa Allah sudah memberikan atau bahkan Allah memilihkan yang lebih baik. Gitu. Mungkin demikian ya yang bisa Kang Ari sampaikan. Jadi cara memaknai rencana kita nih teman-teman. Jadi jangan menjadikan rencana kita itu seolah-olah yang paling baik, tapi boleh kita berencana, boleh kita berdoa, tapi selipkan juga. Ya Allah, kalau Engkau punya rencana atau ketetapan yang lebih baik daripada doaku, berikan aku ganti. Teman-teman tahu nggak rencana Rasul menikahnya dengan siapa? Ada nggak yang bisa menuliskan? Rasul itu ketika muda rencana nikahnya dengan siapa nih? Ada yang bisa menuliskan, teman-teman? Rasul ketika muda, Teh Sonia tahu nggak Rasul dulu mau ngelamarnya siapa tuh? Kan kalau Ibunda Khadijah kan beliau dilamar kan? Nah, Rasul sebelum itu pengen ngelamar Teh Sonia, tapi ditolak. Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh dituliskan nggak di chat? Siapa wanita yang menjadi dambaannya Rasulullah yang ingin dilamar oleh Rasulullah ketika beliau muda? Sebelum akhirnya beliau nanti dijodohkan Allah dengan Ibunda Khadijah. Ada yang tahu nggak teman-teman? Namanya adalah Fakhitoh binti Abu Thalib. Fakhitoh binti Abu Thalib. Panggilannya Ummu Hani. 2 kali beliau dilamar oleh Rasulullah. 1 ketika masih gadis, nanti 2 ketika Fatul Makkah ketika sudah menjadi janda. Beliau adalah sepupunya Rasulullah. Dulu ketika awal dilamar oleh Rasulullah kepada ayahnya Abu Thalib, ditolak oleh Abu Thalib karena Fakhitoh sudah mau dinikahkan dengan Hubairah. Apa pelajarannya nih dari ini teman-teman? Ternyata yang diinginkan oleh Rasulullah dengan yang diinginkan oleh Allah lebih baik yang diinginkan oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah nanti bersyukurnya kepada Allah sudah dinikahkan dengan Ibunda Khadijah. Inni qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku diberikan rizki yang terbaik cintanya Khadijah.
Kadang-kadang kita merasa pengen nikah sama ini, ya nggak apa-apa rencana kita. Tapi bisa jadi Allah jodohkan dengan yang lain. Dengan Khadijah bisa jadi, bukan dengan Fakito. Gitu. Jadi kecewa itu sesuatu yang wajar, tapi bisa jadi kalau sangat terkecewa kita perlu memperbaiki bahwa rencana kita dan rencana Allah lebih baik rencananya Allah pasti. Nah itu yang perlu kita terus kuatkan. Mangga Teh, punten ya, agak panjang soalnya pertanyaan lumayan itu. Ya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Semoga tadi juga menjawab dari beberapa pertanyaan ya. Insya Allah. Sonia juga jadi teringat Ustadz kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu. Kalau kita tahu bagaimana Allah mengatur hidup kita tuh pasti akan meleleh saking cintanya gitu sama Allah. Masya Allah. Jadi tadi ya Teh ya, kita harus bersyukur dan juga berprasangka baik gitu sama Allah. Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Jangan sampai tadi kalau kata Ustadz Maya, kita menuhankan rencana kita. Kita nggak pernah tahu nih yang terbaik itu seperti apa. Izin Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan di Q&A. Mungkin Sonia gabung Ustadz. Biasanya nih Ustadz kan kalau ada seorang yang berhijrah, tapi misal masih ada hutang puasa nih, itu harus gimana Ustadz? Terus kalau misalnya, pasti banyak banget nih Ustadz muslimah yang hijrah, terus ketika hijrah itu banyak yang mengira, wah berubah nih. Itu harus gimana gitu Ustadz untuk menyikapinya? Oke, yang pertama ya hutang puasa. Bagaimana tidak terhitung dari berapa tahun yang lalu. Nah itu diantaranya para ulama itu menyebutkan ini aja, diambil aja ininya besarnya. Kemudian seperti kita ini ya mau sujud sahwi sholat, kalau kita lupa nih, apakah kita sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, ambil yang paling kecil. Anggap aja kita baru 3 rakaat. Nah misalnya gitu. Kemudian tadi kita hitung aja secara umum, udah berapa lama kita hijrah, berapa lama kita balik, berarti misalnya kira-kira ada 10 tahun. 10 tahun kira-kira setiap tahunnya berapa kali kita tinggalin. Nah, kayaknya rata-rata setahun cuma 15 hari setengahnya. Yakin 15 hari? Kayaknya 12 hari. Tapi ragu, 12 atau 15 yang sudah puasa. Ambil aja 12. Yang sudah puasa ambil aja 12. Berarti kan setiap tahun ada 18, kan kira-kira gitu ya. Kalikan 10, 180. Nah itu kalau para ulama ininya itu sambil nanti dibayarnya sambil ini aja, sambil puasa, misalnya puasa ganti tapi waktunya biar nggak terlalu kelihatan ya. Dalam hijrah kita juga perlu melindungi kehormatan kita sambil Senin Kamis misalnya. Tapi niatkannya untuk qadha ya, untuk mengganti Senin Kamis, tapi jadi Senin Kamis atau puasa Daud juga boleh. Kalau puasa terus-terusan nanti kan orang curiga semua ya, kenapa ini gitu kan? Mau puasa Ramadan aja 1 bulan, ini kalau misalnya 180 berarti kan 6 bulan berturut-turut kan, itu jadi heboh juga dalam hijrahnya gitu. Jadi puasa Daud berarti 1 tahun penuh kan kalau puasa Daud ya. Puasa Senin Kamis berarti Senin Kamis dalam setahun misalnya dapat 100 hari, berarti kira-kira misalnya dalam 1,5 tahun gitu puasa Senin Kamis dan dalam lebih. Mungkin demikian Teh Sonia. Baik Ustadz, semoga tadi menjawab ya Teteh yang bertanya. Terus kalau ini Ustadz, misalnya ketika hijrah lalu kita itu dianggapnya wah udah berubah nih gitu. Padahal mungkin kita tuh berubah untuk menghindari hal-hal yang sebelum hijrah itu kita nggak tahu gitu Ustadz. Bagaimana kita harus yang Ustadz? Ya. Tadi banyak ya kalau bicara tentang hijrah ini Mbak Cici tadi juga ada yang komentar, saya lihat baca komentar. Kemudian di forum-forum juga banyak yang teman-teman itu salah menangkap ya, teman-teman kita itu salah nangkap ya, rasanya kita jadi kasar, jadi menjauhi dan lain sebagainya. Padahal kita sedang tanda petik menenangkan diri dulu kan, menstabilkan diri dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita punya uang ya, punya kemampuan, menyampaikan tahadu, tahabu, berikan hadiah. Ini ya pesan sponsor ya, kira-kira gitu ya. Ada Bina Muslimah Bercahaya series, namanya Muslimah Hijrah, tuh belikan hadiah ke teman-temannya, misalnya kayak gitu. Atau yang lainnya juga nggak apa-apa, belikan kurma, belikan apa, berikan hadiah. Karena hadiah itu pasti insya Allah akan memberikan rasa cinta, gitu. Nggak ada akses jelek daripada hadiah. Pernah ada satu kajian saya di Bandung, ada muslimah yang seperti itu ya, nangis, beliau sedih banget karena teman dekatnya itu malah bukan hanya menganggap kok kamu berubah, tapi memusuhi gitu, memusuhi kamu ini sekarang jadi sosok yang kering banget gitu kan, nggak asik banget,
nyakitin hati dalam memusuhi. Beliau sakit hati karena itu sahabat dekatnya. Terus saya bilang, sudahlah, di stop dulu aja terkait dengan prasangka atau perasaan gak nyaman dan lain sebagainya. Kasih hadiah aja, udah. Kasih hadiah aja. Benar, ternyata setelah kasih hadiah, ada obrolan. Dan setelah ada obrolan, ada kesempatan beliau untuk cerita tentang beliau yang masih struggle, masih berusaha dan segala macam. Akhirnya temannya berusaha mencari tahu, minimal berusaha untuk sedikit mengerti. Mungkin gitu ya. Jadi bisa dengan memberikan hadiah, kemudian orang itu insya Allah tidak akan menolak akhlak yang baik. Orang tidak akan menolak akhlak yang baik. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, mengirimkan teks yang baik, mendoakan gitu ya, kalau ketemu kita tetap berusaha tersenyum dan lain sebagainya, itu insya Allah akan dapat, kalaupun nggak langsung direspon yang baik, akan dapat hal-hal yang baik yang masuk ke dalam hatinya. Terus saja itu ditanam. Mungkin demikian, bisa dijawab dari itu. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab ya untuk tadi Teteh yang bertanya. Satu pertanyaan lagi untuk sahabat Bina yang mau langsung raise hand aja ya. Boleh, Teh Mawar Syah Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, kan tadi Ustadz menjelaskan bahwa pertemanan atau lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita. Ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita sudah punya teman atau punya circle yang dari dulu bareng, tapi ketika mereka melihat kita hijrahnya jauh lebih melangkah daripada mereka, terus kemudian mereka menghindari kita sebagai yang hijrah, ini bagaimana ya Ustadz? Karena kan kita bukannya mau dibilang salim atau apa, tapi kita emang udah dapat hidayah gitu dari Allah. Nah, justru kita mengajak mereka malah kita yang dicaci maki, kayak kita yang dibilang, kamu juga dulu kayak gitu, kamu juga dulu kayak gini gitu. Ya. Apalagi kan namanya kita teman, pasti butuh banget nih support system. Jadi kalau mereka pun seperti itu, namanya kita manusia, kadang kita down nih, kayak ya Allah, ini apakah karena manusia, apa karena engkau nih gitu. Jadi itu gimana ya Ustadz untuk solusinya atau buat kita lebih tenang dan yakin untuk hijrah itu gimana kalau circle pertemanan kita seperti itu. Mungkin begitu Ustadz, syukron. Nah ini sebenarnya bisa kalau kita pelajari dari kisah hijrahnya Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu berhijrah itu dari orang-orang kecintaannya beliau kan, dari saudara-saudaranya beliau yang sebagiannya, bahkan sebagian besarnya itu tadi gitu, mencaci, menolak, dan bahkan memusuhi, memerangi kepada orang yang asing. Orang Ansor itu kan, kaum Ansor itu orang yang asing, tapi menerima, ya, mensupport, melindungi, menguatkan. Nah dari sini itu kita bisa dapat bahwa sahabat-sahabat kita belum tentu orang yang secara hubungan darah atau masa kecil itu dekat dengan kita, di masa lalu dekat dengan kita, sahabat hijrah kita. Bisa jadi orang baru, tapi mereka adalah orang yang sangat supporting, orang yang sangat membantu, orang yang menguatkan. Tapi apakah kita meninggalkan saat ini untuk selama-lamanya? Tidak. Rasul itu selalu yang ada dalam pikirannya itu saudara-saudara beliau, kerabat beliau, suku Quraisy yang ada di Mekah. Makanya nanti akhirnya ketika dalam Fatu Mekah, beliau kembali untuk mengislamkan saudara-saudara beliau. Sampai ada Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb ya, bukan pemimpinnya kaum Quraisy ya, tapi Abu Sufyan bin Haris. Ini anaknya Haris bin Abdul Muthalib, sepupunya beliau juga. Kalau dalam sirah itu seumuran, dekat banget kepada Rasulullah, tapi memusuhi Rasulullah. Kan saya juga pernah merasakan ya dulu ketika di kampus, ketika melakukan sebuah kegiatan yang mensupport kegiatan dakwah atau hijrah, sahabat dekat kita menyerang kita gitu. Itu sakit hatinya jauh lebih besar kan daripada orang yang nggak kenal sama kita. Kalau kita dihina atau dimusuhi atau diejek oleh orang lain, itu kita kadang-kadang biasa. Tapi kalau yang melakukan itu sahabat dekat, itu sakit hatinya luar biasa kan. Berat banget itu. Nah Rasul itu sampai ketika nanti akhirnya Abu Sufyan bin Haris itu masuk Islam ketika Fatu Makkah, itu kira-kira setelah
mungkin di tahun 78 Hijriah, 8 Hijriah ya. Beliau memegang dadanya beliau dan mengatakan, wahai sepupuku, engkaulah dulu yang selalu memusuhiku. Apa yang beliau ingat itu bukan tentang engkaulah yang dulu selalu memusuhi itu, bukan tentang cerita beliau dendam, bukan. Tapi beliau ingat ternyata selama ini saudara sepupunya yang tercinta bagi beliau itu memusuhi, yang diingat adalah kasih sayangnya. Bahwa saudaraku ini harus aku selamatkan. Kalau sekarang aku belum bisa, nanti aku akan kembali. Bahkan 8 tahun setelah hijrahku, aku akan kembali. Cerita Fatu Makkah itu adalah cerita tentang bagaimana beliau menyelamatkan saudara, kerabat, dan orang-orang Quraisy nanti. Nah, makanya itu perlu kita sadari juga. Kadang-kadang kekuatan kita saat ini bisa jadi belum kuat. Maka kita perlu juga hijrah tadi. Mungkin kita cari teman-temannya mungkin di bidang muslimah, mungkin kalau yang di Bandung tadi di Al-Latif, di Istiqomah, di Salman, dan lain sebagainya. Agar kita ketemu orang-orang yang bisa mensupport kita, walaupun sebelumnya kita nggak kenal, walaupun sebelumnya belum tentu nyaman, belum tentu senyaman, namanya saudara sepupu kan dari kecil gitu kan, tapi inilah yang kita butuhkan. Nah, kita jaga jaraknya atau jarak itu agak terlalu jauh, bukan untuk meninggalkan selama-lamanya, tapi untuk menguatkan diri kita, sampai akhirnya nanti kita yang bisa mewarnainya. Nah, tadi selama proses itu, gimana caranya agar tetap kontakan dan lain sebagainya, tadi aja teh, kirim hadiah kalau misalnya bisa, berikan kata-kata yang baik, nggak usah terlalu pikirkan respon. Mereka bisa jadi dikirim hadiah, responnya jelek, tapi insya Allah dalam hatinya pasti akan tertanam kebaikan kita. Pasti itu, yakin insya Allah. Nah, mungkin gitu ya yang bisa Kang Arif sampaikan. Jadi bersabarlah, memang ini ujiannya orang yang berhijrah ya. Kita bisa jadi akan ketemu orang-orang baru, bisa jadi belum tentu nyaman, belum tentu sehati dan lain sebagainya, tapi yakinlah pasti insya Allah akan ada masanya kita nyaman dengan lingkungan baru kita, dan akan ada masanya kita bisa mewarnai dan membantu sahabat-sahabat kita yang lama. Masya Allah, semoga terjawab ya Teh Mawar ya. Alhamdulillah. Mohon maaf nih sahabat Bina yang Masya Allah banyak banget yang ingin bertanya, tapi kita juga terbatasi oleh waktu ya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa bertanya kembali ya. Karena sekarang sudah di akhir sesi kajian kita, izin Ustadz untuk memberikan closing statement-nya dan juga memimpin untuk berdoa. Ya, mungkin izin closing statement saja ya. Ini sudah ini. Baik sahabat-sahabat, izinkan Kang Arif untuk mengingatkan kembali beberapa hal ya, ingin sebagai penguat. Yang pertama, jadikan benar-benar sahabat momen Ramadan ini sebagai momen kita meraih ampunan Allah. Ya, momen Ramadan ini sebagai momen kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita balasan terbaiknya ampunan. Menghidupkan Ramadan kita balasan terbaiknya ampunan. Lailatul Qadar kita balasan terbaiknya ampunan. Doa terbaik kita nanti di akhir-akhir Ramadan balasan terbaiknya adalah ampunan. Cerita hidup kita adalah cerita tentang hamba-hamba yang berdosa dan mengharapkan ampunan. Yang selanjutnya, baik sangkalah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam hijrah kita. Kang Arif ingetin lagi ya, Ali Imran 135, 136, itu kita baca, itu kita baca artinya, bahkan kalau bisa kita baca-baca juga tafsirannya, agar kita ngerti tentang maha baiknya Allah, agar kita juga tahu apa yang Allah inginkan dari hijrah kita. Setidaknya kita harus hijrah karena ingat Allah, karena Allah. Yang kedua, kita harus ngerti bahwa dalam hijrah kita ada menyesali, bertobat. Yang ketiga, kita harus hentikan. Kita harus berhenti itu dari dosa. Kita harus tinggalkan yang buruk-buruk. Kita harus berhenti. Dan yang keempat, kita harus semangat untuk beramal soleh. Insya Allah kalau kita ingat Allah, kita bertobat, kita hentikan keburukan, dan kita mengikutinya atau membalasnya dengan amal soleh, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, bahkan mendapat balasan surga yang dijanjikan dalam surat Ali Imran 135-136. Demikian, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi Teh Sonia, Teh Sylvia, Kang Ova, dan teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Arif. Masya Allah ya sahabat Bina. Tadi kita udah mendapatkan banyak banget ilmu gitu ya
untuk sebagai bekal nih kita hijrah biar lebih baik dan lebih indah lagi.